Hai guys, kita ketemu lagi di teman cerita yang setiap minggunya kalian selalu membobardir gue pada nagihin terus teman cerita lagi dong, teman cerita lagi dong. Jadi ya udah deh yuk, kita bawain teman cerita lagi hari ini. Karena email juga dilihat pada numpuk ya, membuat seolah-olah nih gue dihantui oleh hutang-hutang membacakan cerita-cerita dari kalian. Sampai kadang kuping tuh rasanya panas begitu, dicucur mulu nih sama kalian. Udahlah sekarang juga udara haredang pisan, panas banget itu kan, ditambah komen-komen kalian nih yang nagihin teman cerita mulu, kita jadi gerah gitu rasanya. Nah kalau udah riuh begini nih, enaknya minum yang seger-seger biar bikin semangat nggak sih? Buat bawain ceritanya kita ngopi dulu kali. Habisnya kan juga bakalan aus nih tenggorokan kita kalau ngomong mulu. Bikin kopi bentaran yuk, karena gua punya resep kopi spesial nih buat kalian semua. Ikut yuk! Nah ini gengs, kopi andalan gue yang selalu nemenin aktivitas gue sehari-hari. P-Kopi Gula Aren. Kenapa gue suka sama P-Kopi Gula Aren ini? Karena selain kopinya lagi ngetren, rasanya tuh paten, bikin semua jadi pengen. Langsung bikin aja deh yuk. Caranya gampang, tinggal buka aja satu sachet P-Kopi Gula Aren, terus tinggal tuang aja semuanya. Kalau udah, tinggal kalian tuangin air panas, kira-kira seginilah. Pelan-pelan aja sampai semuanya ini larut. Habis itu aduk ya sampai rata ya. Nah setelah itu, kita kasih es batu gengs. Nah selanjutnya nih, abis itu kita kasih susu UHT cair. Langsung dituang aja gengs. Nah kalau udah tinggal kita aduk aja biar semuanya ngeblend. Dan voila, jadi deh P-Kopi Gula Aren. Gimana gengs? Dari penampakannya udah bikin pengen kan? Apalagi kalau kalian nyobain rasanya nih. P-Kopi Gula Aren lebih paten, lebih keren. Nah, P-Kopi Gula Aren ini bisa kalian dapatkan di minimarket terdekat, gengs. Dan lagi ada promo, buy two, get one. Jadi buruan deh. Ya, gengs, P-Kopi Gula Aren yang bikin semangat udah jadi nih. Saatnya kita cerita-cerita lagi. Nah, gengs, kali ini tuh ceritanya beber kayak, aduh pas gua baca aja, wah, gak ketebak banget berasa di prank total kita. Lah, habis ya teman kita aja nih yang ceritanya. Itu kakak adek, bernama Mas Ipung dan Farah. Sama-sama merasa kaget banget. Mereka aja juga gak nyangka. Ini definisi apa kabar dunia. Dimana keluarga mereka ini seperti mengalami kejadian-kejadian yang mistis, yang kayaknya nih sengaja dikirim oleh seseorang yang mungkin gak suka atau punya dendam lah. Sampai mereka nih harus kehilangan ayah mereka, gengs. Tapi ternyata kalian pasti sama kagetnya nih kayak gua. Yang mungkin kalian juga gak bakalan nyangka tentang sebenarnya apa yang terjadi. Jadi Farah yang waktu itu berusia 16 tahun dan kakaknya Ipung itu berusia 21 tahun, sekeluarga mereka tinggalnya di kota Padang, gengs. Background sang ayah nih memang asli Minang Padang Tok-Tok, dan ibunya itu entah kakek atau dari neneknya ya, gua agak lupa. Pokoknya sang ibunya tuh, keluarganya ada di Payakumbuh. Nah, keluarga Farah dan Mas Ipung ini bisa dibilang mapan. Sang ayah kerjanya itu jadi kepala cabang di sebuah bank swasta di Padang sana. Dan ibunya buka catering yang lumayan besar. Pokoknya kedua orang tuanya nih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Dan selama 16 tahun si Farah hidup sama Mas Ipung tuh 21 ya hidupnya ya, kagak pernah ada yang namanya hal-hal aneh di keluarga mereka. Sampai suatu hari, ada undangan dari saudara sang ibu yang ada di Payakumbuh sana. Ngundang mau mantenan. Ini sebenarnya saudaranya juga saudara jauh, bukan kayak saudara langsung yang deket gitulah. Nama saudaranya itu Mama Dede atau Mak Dede dipanggilnya. Ini tapi cowok katanya, gengs. Soalnya di sana kata mama itu berarti semacam paman. Jadi kalian jangan salah kaprah ya dikiranya ini Mama Dede begitu, beda. Nah ceritanya Mak Dede ini waktu dulunya ibu mereka masih muda, katanya Mak Dede pernah berjasa biayain sekolah ibunya sampai lulus SMA. Karena memang keluarganya Mak Dede ini lumayan kaya lah. Jadi bisa dibilang ibu mereka itu seperti sudah dianggap keluarga atau ring satunya Mama Dede juga. Mama Dede, bener Mama Dede. Karena diurusin kan. Dan di situ Mak Dede ini ngundang Farah sekeluarga buat datang ke pernikahan cucunya dia di Payakumbuh buat pesta lah. Sebenarnya keluarga Farah ini itu nggak pernah pulang kampung sama sekali ke Payakumbuh, ke kampung ibunya. Karena nenek kakek mereka pun atau orang tua dari sang ibunya ya, itu udah lama nggak ada. Pas semenjak
Bang Ipung sama Farah lahir juga udah nggak ada maksudnya. Jadi ya Farah sama Ipung sendiri itu nggak pernah ke Payakumbuh walaupun mereka tinggal di Padang nih. Ya jaraknya kan nggak jauh-jauh banget lah bisa ditempuh. Perkara emang ibunya aja juga nggak pernah ke sana. Tapi nama spesifik desanya itu nggak usah dikasih tahu ya di mana ya. Nah berdasarkan rasa utang budi ke emak dede ini nggak mungkin dong bilang nggak bisa datang. Jadilah sang ibu mengiyakan. Kalau Farah sama Ipung mah oke-oke aja mereka ngikut. Ya hitung-hitung ini kan jatuhnya mau pesta. Pasti bakalan seru-seruan aja udah. Bisa makan-makan seneng-seneng ketemu saudara-saudara yang seumuran. Tapi sang ayah mereka itu menolak dengan alasan katanya di Bang lagi sibuk nih. Soalnya kebetulan emang itu tuh bulan Desember yang ceritanya Bang ini mau tutup buku. Jadi weekend aja nih bapaknya suka lembur masuk. Namun dari pihak sang ibu pun nggak memaksa sang ayah untuk ikut. Kayak ya udah kamu kerja aja nggak apa-apa. Aku sama anak-anak aja yang ke Payakumbuh. Yang penting saya datang soalnya ini yang undang mama dede. Yang udah kayak orang tua saya sendiri jatuhnya. Sebenarnya kan simpel aja begitu ya. Acaranya ini jelas yang undang mama dede. Ketemunya juga sama saudara-saudara. Tapi ini sang ayah yang bilang dia nggak bisa datang, malah marah. Oh, kamu mau pergi tanpa saya? Berdosa loh seorang istri tetap pergi kalau suaminya ini nggak ngizinin atau nggak bersama. Jadi kayak marah gitu, gengs. Ya maksudnya kan si ibunya ini kan emang lagi minta izin tuh ke suaminya. Saya mau pergi sama anak-anak ke Payakumbuh. Kalau udah bisa ikut, alhamdulillah ayo. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, izinin saya. Nah tapi ayahnya malah jadi tambah uring-uringan. Ya malah ujung-ujung berantem mereka nih ayah sama ibu. Farah sama Ipung udah paling malas tuh kalau lihat orang tua mereka pada berantem. Mereka tutup kuping aja lah. Tapi ya tetap aja teriakan ayahnya kan kenceng banget. Kedengeran jadi mereka ini berdua ngomong apaan. Yang intinya si ayah tetap nggak mau datang dan tidak membolehkan ibu juga buat pergi. Tapi tanpa alasan yang jelas, gengs. Kalau kata Kak Ipung sih, denger-dengar dulu nih, ayah tuh sempat ditentang sama mama dede buat nikahin ibu. Karena dulu ayah waktu masih awal-awal kerja kurang mapan lah. Ya soalnya kan mama dede ini kayak yang mapanin si ibu. Pengennya dapat juga si ibu nih suami yang bisa bertanggung jawab secara penuh lah. Tapi ujung-ujungnya mereka berdua akhirnya nikah-nikah juga kan. Dan mak dede juga nggak jadi benci sama ayah kok. Cuma ayah mungkin ini ada sakit hatinya gitu, gengs. Ditambah saat itu si ayah ini kan juga lagi sibuk tuh di kantor lembur terus. Mungkin mumet dia stres. Cuma sang ibu yang wataknya juga mereka berdua sama-sama minang gimana pun juga ya. Agak keras nih pendiriannya. Tetap aja bersikukuh si ibu tetap mau datang. Lagi-lagi karena alasannya mak dede ini yang ngundang, yang nyuruh. Kalau misalkan yang ngundang teman lain atau saudara lain mah gampang saya nolaknya. Tapi kalau mak dede yang mana si ibu ini bener-bener punya utang budi, istilahnya aduh saya nggak berani buat nolak. Makanya saya minta izin sama kamu. Setelah beberapa lama kondisi rumah ribut mulu ya karena begituan doang. Tapi Farah sama Ipung terkena nih dampak vibes negatifnya karena lihat orang tuanya ngomel mulu. Akhirnya sang ayah nih Toto bilang, oke kita pergi tapi nggak nginep ya. Jadi tektok aja, abis acara langsung pulang. Lah di situ semua heran denger begitu kan Toto. Pertama nih, tadi katanya di kantor sibuk, berber nggak bisa gitu kan. Tapi sekarang ngomong, ayo pergi. Bukannya kayak ya udah sana kamu pergi, saya titip salam aja. Ini enggak, ayahnya juga mau ngikut. Dan yang kedua, tektok. Maksudnya pulang pergi doang gitu nggak nginep. Ya iya sih. Padang ke Payakumbuh itu katanya sekitar 3 jaman. Tapi kalau tektok berarti total di jalan tuh bisa 6 jam. Belum lagi di sana acaranya itu kan namanya kayak pesta lumayan lama ya. Ketemu-ketemu saudara ngobrol-ngobrol begitu. Bisa sampai malam apa nggak capek? Di situ si ibu nego lagi nih. Ya udah deh kita nginepnya semalam aja. Biar tidak capek-capek amat lah udah. Tapi si ayah tetap nggak mau. Pilih tektok apa? Gak jadi. Dengar begitu si Ipung sama Farah nih kayak lihat-lihatan. Mereka makin yakin kalau kayaknya emang ayah nih nggak suka nih sama Mak Dede nih. Makanya dia nggak mau lama-lama dan kayak nggak sudi nginep di rumahnya Mak Dede. Akhirnya daripada ribut lebih lama ya, si ibunya deal deh tuh sama ayah. Oke kita pergi tektok lah. Toh yang nyetir kan juga ayah ya. Pagi-pagi tuh habis sholat subuh. Mereka jalan. Farah sama Ipung tapi moodnya udah jelek aja nih. Karena pertama disuruh berangkat pagi-pagi gitu kan masih kriep-kriep. Terus si ayah nih ngedumol mulu seharian. Setelah kurang lebih 3,5 jam, mereka akhirnya sampailah di rumah Mak Dede di Payakumbuh. Di situ udah ready tuh semuanya. Udah ada panggung, tenda, makanan-makanan, udah siap lah. Heboh banget dekorasinya katanya. Akhirnya mulai acaranya itu sekitar jam 1-an abis zuhur. Sampai malam tuh non-stop acaranya. Ya udah di situ ibu ngobrol-ngobrol nih sama saudara-saudara yang nggak ketemu lama. Farah dan Ipung itu juga ngebaur sama saudara-saudara yang seumuran sama mereka. Tapi sang ayah ini sibuk sendirian aja di kamar. Jadi mereka emang udah disediain kamar sama Mak Dede. Dan ayah emang ke situ bawa laptop katanya mau sambil kerja. Padahal itu Sabtu-Sabtu loh. Acara berlangsung nih semuanya ceria lancar. Waktu lagi rame-ramenya nih tamu pada datang. Semua akhirnya sibuk lah sama urusan masing-masing. Yang ngobrol, yang makan. Wah pokoknya happy lah acaranya. Nah terus di situ si Farah ngelihat ibunya lagi ngobrol sama laki-laki gitu bapak-bapak. Tapi dilihat-lihat kok itu ekspresi ibu gue kayak malu-malu gitu, geng. Padahal sebelumnya kalau ngobrol sama saudara-saudara lainnya, cekik-cekik kan ngobrol, wah begitu ibunya. Lah tahu-tahu kok nih ibu gua mannernya macam putri Indonesia begitu ya. Gitu. Nanyalah si Farah ke Ipung,
Om itu siapa sih sama ibu tuh? Aku nggak pernah lihat deh kayaknya. Tapi si Ipung yang lagi makan nih sibuk, cuman kayak ngerenyet sebentar terus kayak bilang, nggak tahu gua gitu. Mungkin itu temannya ibu di Payakumbuh kali. Oh ya udah aja sih. Si Farah cuman kepo aja. Kenapa ibunya tahu-tahu bisa kemayu beda begitu? Nah si Farah di situ ngambilin makanan nih buat ayahnya. Soalnya dari tadi si ayah ini belum keluar-keluar, belum makan itu dari kamar. Mungkin kalau anak cewek lebih perhatian kali ya. Beda sama si Ipung ngisi perut sendiri. Nah pas Farah lagi bawa makanannya ke kamar ayah, buka pintu nih dia ngelihat ayahnya kayak abis sholat, duduk di lantai gitu. Jadi posenya duduk bersila di lantai, tapi nggak pakai sejadah. Cuma emang ayahnya kan pakai celana panjang ya. Oh si Farah mikir mungkin karena emang gak ada mu'alah sejadah aja. Jadi langsung ubin gitu. Nah pas ngeliat Farah masuk nih bawa makanan, ayahnya senyum sambil bilang makasih ya nak, kamu udah makan. Oh udah ya gitu kan. Nak tolong panggilin ibu ke sini, kata ayahnya begitu. Si Farah jawab, ayah perlu apa lagi? Biar Farah aja sini, soalnya ibu tadi masih sibuk ngobrol-ngobrol sama orang-orang. Farah bilang gitu doang nih ya, padahal ya general gitu kata-katanya. Tapi si ayah nanya lagi, ngobrol sama siapa? Agak kayak curiga gitu loh nadanya. Ya Farah bingung dong mau jawab siapa ya. Makanya dia bilang, nggak tahu tadi sama om siapa ya, Farah nggak kenal atau namanya. Ya Farah kan bener ya. Tapi seketika itu juga ayahnya ekspresinya langsung melotot dan berdiri. Tadi kan dia duduk di lantai tuh, langsung berdiri keluar ruangan kayak emosi. Farah kan kayak kaget ya, langsung ngikutin, nyusulin ayahnya tuh dari belakang. Pas ayahnya keluar, tahu-tahu si ibunya itu kayak langsung ditarik sama salah satu saudara mereka. Ada namanya Uniwati. Jadi nariknya kayak emak-emak narik anak kayak, langsung digituin. Terus laki-laki yang lagi ngobrol kayak, sana kamu sana. Digituin. Jadi kan si ibunya tadi tuh masih ngobrol nih sama om-om misterius yang nggak tahu namanya siapa. Tahu-tahu mungkin Uniwati ini ngelihat ayah datang, dia langsung narik tangannya si ibu buat menjauh dari si om-om ini dan langsung ngusir, kamu jangan deket-deket, udah sana gitu. Lah kan Farah ngeliat gitu kayak aneh banget ya. Kenapa dia itu? Tapi si ayah ini kan keburu udah datang dan langsung mukul om itu, gengs. Sampai semua orang pada ngeliatin. Wah, itu kan bener-bener kayak semacam ngerusak suasana banget ya. Saudara-saudara langsung pada ngelerek nih. Dan si ibu langsung dibawa, ditarik sama si ayah masuk ke dalam kamar. Farah sama Ipung juga shock ngeliatnya. Kenapa ayah tahu-tahu begitu? Di rumah nih ayah emang tipikal yang galak. Tapi nggak pernah main tangan sampai mukul orang juga. Dan kelihatan juga nih Mak Dede nih marah. Acara cucunya, jadi kayak ada insiden berantem-berantem kan gak enak ya. Diusir lah si ayah nih. Udah, pergi kamu, kalau cuma mau bikin ribut di sini. Saya ini mengharapkan Novi yang datang, bukan kamu juga. By the way, Novi itu nama ibunya ya. Si ayah nih juga kepancut emosi lagi. Kita juga kenapa jadi emosi? Minum dulu ya, biar tenang ya. Karena mungkin kan tadi si ayah emang udah marah. Terus tambah dimarahin si Mak Dede, mendidih dia. Akhirnya si ayah nyuruh si ibu, Farah sama Ipung, ayo kita pulang sekarang. Saya juga nggak sudi ada di sini. Gitu. Ayahnya pakai ngeludah di tanah dan di situ di depannya ada si om-om misterius itu. Ya udah mereka pulang, tapi bayangin ya 3,5 jam mereka diem-dieman doang di mobil, musik juga nggak disetel. Itu awkward dan kagak enaknya bagaimana ya. Ditambah si ayah nyetirnya ugal-ugalan bikin mual. Sampai di rumah ayah sama ibu ribut lagi udah mereka. Farah dan Ipung langsung disuruh masuk kamar kalian. Cuma mungkin Ipung yang umurnya udah agak-agak rebel nih, kesel dia ngeliat orang tuanya ribut mulu, pengang kupingnya. Akhirnya dia pergi nih keluar ke rumah temennya. Di situ ayah sama ibu udah nggak ngurusin lah. Mereka udah sibuk ribut aja berdua. Nah si Farah di kamar itu nyetel musik pakai headset biar suara orang tuanya kan keredam nih. Nggak lama kemudian tahu-tahu ibunya teriak histeris, gengs. Farah yang padahal nyetel musiknya udah kenceng ya, kaget juga dia kedengeran sampai itu suara ibunya masuk. Kirain si Farah si ayahnya mukul atau main tangan ke si ibu seperti yang dilakukan ke om tadi. Tapi pas Farah lari ke bawah nih, dia ngeliat si ayah itu lagi kayak muntah-muntah gitu, gengs. Dan di muntahnya kayak ada jarum. Jadi bentukannya kayak jarum kecil-kecil warna hitam gitu, tapi kayak apa ya, karatan gitulah. Sementara si ibu teriak-teriak ketakutan gitu. Si Farah panik dong. Ayah kenapa? Langsung dia keluar minta tolong ke tetangga-tetangga. Dan banyak tuh yang datang nolongin. Digotong ayahnya direbahin ke kasur nih. Kondisinya kayak menggigil gemeter gitu. Sama warga nih dibacain doa rame-rame. Sampai-sampai si ayahnya akhirnya diem terus kayak tidur pingsan. Si ibu cuma bisa nangis aja dipelukin ke nama tetangga-tetangga, tenang-tenang gitu. Tapi sampai malamnya ayah nih nggak bangun-bangun, geng. Cuman nafasnya masih ada, detak jantungnya berdetak, tapi nggak melek-melek. Ipung pulang-pulang kaget. Kenapa nih? Rumahnya rame-rame. Dan ternyata ya itu, kondisi ayahnya udah begitu tuh. Nah kebetulan ada puskesmas dekat rumah, dan dokternya dipanggil nih buat meriksa. Tapi kata dokter semuanya ini normal. Cuma syarafnya itu memang agak tegang. Ya mungkin tadi karena sempat emosi ya, jadi dibilang ada gejala stroke kalau diagnosis awalnya. Cuma kalau masalah ini kenapa nggak bangun-bangun ya, si dokternya juga nggak tahu kenapa, geng. Jadi kayak orang pingsan aja gitu. Malamnya saat Farah dan Ipung di kamar masing-masing, baru kayak udah jam 3 malam lah. Ipung waktu itu belum tidur karena lagi ngerjain tugas dan emang standby sengaja. Kalau nih ayahnya bangun tiba-tiba. Pas lagi ngetik
Toto dia dengar suara orang batuk dari dalam kamarnya ayah. Dan dikira itu ayah bangun dong. Ngecek lah dia. Tapi kan tadi kedengaran suaranya. Itu emang kayak ada suara laki-laki batuk dari dalam kamar ayah. Pas sampai depan kamar, belum buka pintu nih. Suaranya makin jelas nih, ada di dalam kamar emang. Pas dibuka, dilihat ayahnya masih tidur. Dan di sampingnya juga ada ibunya tuh di sebelahnya. Kondisi lampunya juga gelap kan dimatiin. Ipung sengaja nggak nyalain lampu. Takut ibunya kebangun. Dideketin lah itu. Muka ayahnya sama Ipung dilihat. Tadi abis batuk apa enggak? Sempet bangun apa enggak? Tapi kondisinya masih sama. Diam aja begitu kayak tidak ada tanda-tanda dia abis batuk atau abis bangun. Ipung merinding lah. Terus tadi suara batuk tuh dari mana? Pas dia balik badan nih mau keluar, di samping pintu tuh, jadi lemari terus pintu, ada pocong, gengs. Ipung refleks teriak, kaget lah. Dan ibunya juga bangun kaget. Kayak, kenapa Pung? Pocong, Bu, pocong gitu. Ibunya langsung nyalain lampu di samping kasur kan. Dilihat, nggak ada apa-apaan. Ngaco kamu, bikin kaget orang tua aja. Kalau ayah kamu nih jantungan gimana? Udah tahu kata dokter tadi ini jelas stroke. Ya cuma tadi kan Ipung beneran ngeliat. Tapi emang pas ibunya nyalain lampu, pocongnya hilang. Ipung langsung lari ke kamarnya sendiri, ketakutan dia. Paginya dia cerita nih ke Farah. Ya si Farah diceritain begitu tambah takut juga lah. Soalnya Ipung ini serius banget ceritanya. Farah yakin nih kakaknya nggak bercanda. Tapi sama ibunya si Ipung ini malah kayak dituduh, kamu konsumsi apa kemarin? Di rumah teman kamu, Pung. Jangan macam-macam ya sampai berkhayal begitu kamu. Malah digituin, geng. Sementara kondisi sang ayah, itu ya masih gitu-gitu aja belum sadar. Akhirnya mereka hari itu mencobalah membawa ayah ke rumah sakit pakai ambulans gitu. Tapi sama tuh di sana kata dokter, kondisinya normal. Cuma biar kondisinya lebih tenang, mereka memutuskan kalau ayah dirawat di rumah sakit aja biar 24 jam. Itu bisa dipantau lah. Karena kebetulan juga bisa pakai asuransi dari kantor, jadi dimanfaatin aja lah sekalian. Nah, waktu di rumah sakit, si ibu ini ditelepon sama karyawan cateringnya. Katanya customer pada komplain. Di makanan mereka ada rambut, gengs. Dan yang komplain tuh nggak cuma satu orang. Lah, si ibu bingung loh ya. Kalau 1 sampai 2 rambut doang, itu mah bisa dikatakan wajar. Mungkin ada kesalahan waktu produksi, rambut pegawainya tuh jatuh gitu kan. Tapi ini banyak banget yang komplain. Gimana bisa kalau sebanyak itu rambut pegawainya rontok bros gitu? Kan nggak mungkin, nggak wajar. Akhirnya sang ibu terpaksa pergi buat ngurusin cateringnya dulu nih. Dan Farah bolos sekolah, izin tuh ke sekolahnya buat mau jagain ayahnya bilang. Sementara Ipung nih kuliah sebentar. Nanti abis selesai kuliah, dia balik lagi ke rumah sakit nemenin Farah di sana. Ya udah si Farah nungguin aja itu sendirian di rumah sakit. Tapi pas jam 2-an, Farah nih lapar. Kebetulan dia punya mah. Jatuhnya itu kan udah telat ya jam makan siangnya. Akhirnya dia pergi keluar ke kantin nyari makan. Dia cuma beli roti-roti aja sama yang bisa dibawa-bawa lah minuman. Pas balik ke kamar nih, jadi kamarnya ayah itu kan emang VIP ya, yang ruangannya sendiri. Soalnya tadi pakai asuransi kan, dengan klaimnya memang gejala stroke. Nah pas buka pintu, itu kamar nih posisinya kayak gini nih gengs. Jadi ada jendela, terus kasur pasien, ada tirai sekat, terus kasur buat yang nungguin. Nah, agak depannya lagi tuh kamar mandi, baru pintu masuknya. Nah, dari pintu, kasur pasien kan masih agak ketutupan tirai, yang kayak bisa ditarik buat nutupin semuanya kayak korden gitu loh. Nah, Farah ngeliat di situ ada siluet tinggi banget. Nggak tahu itu dokter atau perawat mungkinnya, lagi ngawasin si ayah. Ya udah, Farah masuk terus ngintip dong. Dok, gitu. Boro-boro dokter, gengs. Pocong ternyata. Farah teriak, jerit banget, keras, histeris dia. Sampai suster-suster masuk. Ditanya, kenapa mbak? Ada pocong gitu. Farah sambil nunjuk-nunjuk tapi tutup mata nggak mau lihat. Tapi ternyata pocongnya udah hilang. Pas Ipung balik nih ke rumah sakit, cerita lah si Farah. Match nih cerita mereka sama-sama ngeliat pocong kan. Jadi ini bukan salah satu doang yang halu. Wah, kenapa nih? Akhirnya mereka nelfon ibu buat ngomongin ini semua. Yang dari awal pingsan aja sebenarnya Farah kan ngeliat itu si ayah muntah kayak paku kan nggak normal ya. Jadi fix ini mistis lah. Di situ akhirnya ibu nih nelfonin saudara-saudaranya. Kayak minta bantuan, ada yang ngerti nggak hal-hal begini? Saya harus ngubungin siapa? Tapi semuanya nyuruhnya kayak sama. Minta tolong aja ke Mak Dede cepet sana. Cuma si ibu nih masih ada rasa nggak enak sama Mak Dede. Perkara kejadian tempo hari, takutnya Mak Dede ini masih marah. Dan kayak, gak ngapain saya bantuin orang yang bikin ribut acara cucu saya kan gitu ya. Cuma di situ Farah sama Ipung kayak meyakini si ibu ya, terus gimana lagi, kita nggak punya option bu. Masa mau biarin ayah begini terus? Yaudah akhirnya si ibu nelfon Mak Dede deh tuh. Cuma nggak diangkat-angkat gengs. Malahan pas ketiga kalinya nelfon coba lagi nih, di reject. Wah, fix sih, Mak Dede masih marah. Tapi si Ipung jadi mikir, apa jangan-jangan ini perbuatan Mak Dede? Karena saudara-saudara semua kan tadi bilang, minta bantuan Mak Dede aja. Berarti Mak Dede ini dianggap sakti. Sampai mungkin nih orang-orang beranggapan, Mak Dede bisa bantu hal-hal mistis kayak gini. Jangan-jangan perkara Mak Dede ini marah sama ayahnya karena sempat ngeludah tuh. Mak Dede ini ngirim sesuatu ke ayah mereka sampai kondisinya kayak begitu. Malamnya waktu mereka lagi kumpul ya bertiga tuh di rumah sakit, tahu-tahu Mak Dede nelfon ibu nih. Sama ibu yang langsung diangkat. Tapi terdengar suara Mak Dede ini kayak panik. Dia bilang
bilang katanya dia baru dikasih tahu sama saudara-saudara tentang kondisi si ayah. Tadinya pas ibu nelfon emang sengaja nggak mau diangkat, perkara dia memang masih marah. Tapi nggak tahu kalau ternyata si ibu ini mau ngabarin tentang kondisi ayahnya begitu. Malah minta maaf sama dedeknya. Ma dede bilang, sepertinya ayah disantet seseorang. Makanya ditanya tuh, di kantor suami kamu punya musuh nggak? Tapi menurut ibu ya kayaknya di dunia kerja ada aja mungkin yang nggak suka ya. Cuma nggak tahu siapa juga dan kayaknya nggak segitunya deh sampai mau nyantet-nyantet segala. Tahu-tahu Ma Dedi bilang kayak gini, kamu bisa kesini secepatnya nggak? Saat itu ibu dilema lah ya. Di satu sisi berarti dia harus ninggalin suaminya nih. Tapi di sisi lain, dia ini kan mau pergi buat nyari solusi untuk suaminya bisa sembuh. Akhirnya udah si ibu pergi sendirian ke Payakumbuh lagi. Farah sama Ipung tetap disuruh di rumah sakit jagain si ayah. Nah di sini gengs mulai ada plot twist mengenai sebuah kenyataan yang membuat Farah sama Ipung kaget banget. Jadi mereka berdua kan akhirnya jaga tuh. Malamnya di jam 1 pagi, Farah posisinya udah tidur di ranjang tamu yang di sebelahnya tadi tuh yang udah disediain. Dan Ipung kayak duduk di kursi ada meja gitu kan, ngetik ngerjain tugas. Tahu-tahu ayah mereka bangun melek terus bersuara kayak gitu. Ipung langsung bangunin Farah di sampingnya. Far, bangun, ayah sadar gitu. Mereka langsung mencet tombol kayak manggil suster. Dan ada nih suster penjaga datang. Tapi ayahnya gitu doang kayak kesakitan melotot. Dan gak lama habis pingsan. Pas dicek, udah nggak ada nafasnya gitu. Farah sama Ipung shock. Ngeliat kejadian kayak gitu kayak cepet banget nih. Kayak tep. Dan gak disangka-sangka tahu-tahu ayahnya udah innalillahi. Mereka langsung nyoba nelfon ibu pakai telepon yang di rumah sakit. Tapi nggak diangkat-angkat nih sama si ibu. Mungkin kalau udah malam atau mungkin ini dari nomor aslinya di handphonenya ibu jadi emang nggak diangkat. Cuma sampai besok paginya pun ibunya ini belum pulang-pulang, belum balik ke rumah sakit. Masalahnya ayahnya kan harus segera diproses buat pemakaman juga ya. Sementara ibu mereka nggak ada kabarnya nih. Sampai sekitar jam 12 siang. Tahu-tahu cucunya Mak Dede yang waktu itu mereka datang ke kawinannya nih hadir gengs ke rumah sakit. Padahal keluarga ini belum ada yang dikasih tahu perihal keadaan ayah mereka udah nggak ada. Karena Farah sama Ipung itu juga nggak tahu nomor siapa-siapa, nggak tahu nomor saudara yang nggak nyimpen. Sementara ibunya juga nggak ngangkat telepon. Nah di situ cucunya Ma Dede yang tadi, namanya Uda Tony bilang gini, Uni Novi masih di Payakumbuh, maksudnya ibu mereka ya. Uni bilang kalau ayah dikubur aja nggak apa-apa tanpa dia. Farah sama Ipung kan kaget, nggak percaya ya? Apa benar ibu bilang begitu? Mereka tetap bersikeras nelfon ibunya, tapi tetap tidak diangkat-angkat. Dan dari manajemen rumah sakit pun, itu ya mendesak karena ayah nggak bisa di situ terus. Harus dibawa ke rumah duka atau dikuburin atau gimana nih. Akhirnya udah Tony yang mengurusi pemakamannya, gengs. Dan ngehubungin beberapa pihak keluarga dari ayah, yang akhirnya mereka datang nih satu persatu. Di hari itu juga, abis asar, ayah akhirnya dikebumikan. Tapi Farah sama Ipung sebenarnya belum mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Malamnya mereka dibawa ke Payakumbuh sama udah Tony buat ketemu sama ibunya kan. Bener di sana ada ibu mereka di rumahnya Mak Dede. Matanya sembab gitu kayak abis nangis, tapi ibunya kayak orang linglung. Malam itu juga Mak Dede cerita kalau ternyata yang menyantet mereka ada nih namanya Uda Ferdi, yaitu adalah om-om yang dilihat Farah yang lagi ngobrol sama si ibu waktu pesta. Terus ayahnya kan marah nih nonjok si Uda Ferdi itu. Jadi ternyata si ibu itu dulu kan emang sempat pacaran nih sama ayah, tapi kan ditentang sama Mak Dede. Dan akhirnya ibu ini tunangan sama Uda Ferdi. Dan Mak Dede di situ setuju karena Uda Ferdi memang lebih mapan. Mereka udah sampai booking tempat, udah nyebar undangan, gengs. Dan si ibu ini juga suka kok sama Uda Ferdi, bukan kayak mau kawin terpaksa, enggak. Demen juga ibunya. Tapi tahu-tahu hari H pernikahan nih, pas Uda Ferdi udah siap, si ibu kabur sama ayah ke Padang, sampai nikah di sana. Jadi si Uda Ferdi ini ditinggalin gitu aja. Dan ternyata si ibu itu dipelet sama si ayah. Walaupun sakit hati, tadinya Uda Ferdi ini udah mau mengikhlaskan. Apalagi pas tahu si ibu akhirnya punya anak, Ipung sama Farah. Jadi ya udahlah, emang gimana ya, takdir kali bukan jodoh saya. Tapi pas ketemu terakhir kemarin lagi, Uda Ferdi ini kayak semacam timbul rasa seharusnya mikir ibu nih harusnya menikah sama dia. Alah yang ditambah si ayahnya ngajak ribut tau-tau mukul dan ampe ngeludah juga. Seakan kan kayak, lah lu yang salah, lu yang ngerebut Novi dari gua, padahal gua juga diem-diem baik, kenapa lu yang ngegas begitu kan? Pemikirannya si Uda Ferdi nih. Jadi ada nih antara dendam, emosi dan egonya si Uda Ferdi akhirnya naik. Nyantetlah si ayah, gengs. Sampai akhirnya ayah tiada. Karena dipikirnya, lu bisa pakai ilmu hitam nyantet Novi, sampai Novi lari dari gua juga bisa balas pakai ilmu hitam juga. Dan setelah ayah tiada, ibu tuh kayak semacam tersadar dari peletnya selama ini. Jadi selama itu, gengs. Nah di situ si ibu nih kayak merasa marah dan benci sama si ayah. Makanya dia nggak mau balik ke Padang buat ikut proses penguburannya ayah. Namun dari semua itu sebenarnya korbannya Farah sama Ipung ya. Karena mereka kan jatuhnya nggak tahu apa-apa. Sampai butuh waktu sekitar setahun lebih, sang ibu nih bisa semacam pulih kembali untuk melanjutkan kehidupannya. Bisnis catering-nya soalnya sempat tutup. Tapi setelah itu, ibunya mulai merintis lagi dan akhirnya buka lagi. So itu guys, tadi ceritanya cukup kompleks ya, dan ada plot twistnya. Dikira kita kan ayahnya itu dijahatin seseorang, tapi ternyata ayahnya juga cukup jahat dan dibalas dengan kejahatan juga. Jadinya nih
belibet dan akhirnya agak nggak enak. Karena hubungan Farah dan Ipung ke ibunya itu sempat cukup agak renggang hingga sekarang katanya, gengs. Dimana sang ibu tuh katanya tidak mau membahas hal ini. Tapi sebenarnya itu menjadi semacam masalah yang nggak kelar-kelar, yang jatuhnya berdampak ke Farah dan Ipung. Ya Farah sama Ipung cuman bilang, kalau katanya jangan pernah jahat deh sama orang. Kalau kamu nggak mau dijahatin juga. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Ya maaf-maaf banget kalau kita ada salah-salah kata makanya ya. Atau ada email nih yang mungkin belum terbaca. Makanya mungkin bulan ini gue akan lebih sering deh bawain teman cerita, biar email yang menumpuk tuh bisa berkurang atu-atu gitu utang kita ya. Jadi tungguin aja terus. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Kalau mau email langsung kirim ke sini. Dan sampai jumpa di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.